data yang sudah diposting tidak masuk ke dalam lampiran AB atau bahkan. Halo Sobat Ngopi Pajak, ngobrol pengetahuan dan ilmu pajak. Assalamualaikum. Baik, setelah login ke web faktur.pajak.go.id, kita dapat memasukkan password akun PKP. Kita masukkan, kemudian kita klik login. Setelah masuk ke menu utama, kita bisa cek profile dan memastikan nama penandatangan faktur, nama penandatangan SPT, dan jabatan penandatangan SPT. Di sini kita bisa melakukan simpan atau perubahan. Kemudian kita masuk pada menu monitoring. Ada kalanya ketika kita melakukan posting, data tidak terposting atau error. Sebagai contoh, data yang sudah diposting tidak masuk ke dalam lampiran AB atau bahkan ke lampiran detail. Nah, caranya adalah kita lakukan hapus posting yang pernah dilakukan. Kemudian kita dapat melakukan posting ulang. Kita klik posting, kemudian kita pilih tahun pajak dan masa pajak serta status pembetulan. Klik posting, proses posting sudah dalam proses. Nah, kita cek status sukses posting, maka kita buka. Kita dapat melakukan pengecekan melalui lampiran detail apakah data yang telah diposting sudah masuk. Kita bisa cek detail transaksi atau melihat jumlah dari transaksi. Bisa kita bandingkan dengan data yang ada pada induk SPT masa PPN desktop. Jika sudah sama, maka kita bisa cek lampiran lainnya. Kita buka kembali atau kita coba pastikan kembali. Setelah kita pastikan bahwa data tersebut memang masuk, kita beralih pada data faktur pajak yang dapat dikreditkan. Kita cek juga atau dapat kita bandingkan juga dengan data pada e-faktur desktop. Setelah kita pastikan bahwa angka atau data telah masuk seluruhnya, maka kita bisa masuk ke lampiran AB. Sebagai tambahan, lampiran detail ini juga dapat di-download untuk melakukan pengecekan. Kita coba masuk ke lampiran AB. Kita cek per poin, rekapitulasi penyerahan, rekapitulasi perolehan. Kita buka. Kita pastikan angkanya telah sama, dan jika memang ada penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung, kita masukkan angkanya. Kita cek apakah angkanya telah sesuai. Jika sudah, maka kita beralih pada poin selanjutnya, yaitu rekapitulasi perolehan. Kita pastikan juga. Nah, kemudian jika memang ada kompensasi kelebihan dari PPN masa sebelumnya, kita bisa masukkan atau input secara manual. Dan kemudian setelah yakin, kita klik pernyataan dan kita submit. Kita perlu memasukkan sertifikat elektronik. Untuk beberapa wajib pajak yang memiliki beberapa sertifikat elektronik atau dalam PC tersebut ada beberapa sertifikat elektronik, pastikan bahwa sertifikat elektronik yang dipilih adalah
sertifikat elektronik dari wajib pajak yang sedang kita buka. Saya pribadi biasa mengadministrasikan sertifikat elektronik ini per folder untuk masing-masing wajib pajak. Kemudian kita bisa masukkan pas-frase, kemudian kita klik setuju. Submit SPT lampiran AB berhasil. Kita klik OK. Ketika lampiran AB telah berhasil disubmit, maka secara otomatis kita akan langsung berpindah pada induk, pada bagian induk. Kita cek kembali. Kita pastikan data telah sesuai dengan SPT masa yang versi desktop. Setelah kita yakinkan bahwa penyerahan dan faktur pajak yang dapat dikreditkan serta kurang bayarnya telah sesuai, maka kita bisa masukkan NTPN dari pajak yang telah di-store. Kita masukkan NTPN-nya, kemudian kita masukkan nilai pajak yang telah di-store. Kita pastikan juga bahwa nilainya telah sama. Kita klik tambah. Dan jika NTPN yang diinput tersebut benar, maka secara otomatis akan muncul di bagian bawah dan kita bisa checklist pada tombol aksi. Maka NTPN akan muncul di POM induk. Kemudian kita cek detail dari SPT induk. Jangan sampai ada bagian yang terlewat. Jika memang ada PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri, maka kita bisa masukkan dan input datanya. Begitu juga dengan data-data yang lainnya. Selanjutnya kita bisa cek kelengkapan SPT untuk dilakukan checklist jika ada tambahan lampiran. Untuk bagian ini akan terchecklist secara otomatis. Setelah kita pastikan bahwa data yang diisi telah lengkap, jelas, dan benar, maka kita dapat checklist pernyataan. Kemudian melakukan submit atas data yang telah kita input. Kita klik submit. Berhasil submit SPT. Pada tombol aksi ini ada buka, hapus, lapor, dan cetak SPT. Untuk melakukan pelaporan, kita klik lapor. Pastikan tahun pajak, masa pajak, serta pembetulan dan status SPT kurang bayar telah sesuai. Jika ada file lampiran yang lain, kita bisa upload file tersebut. Setelah itu kita klik lapor. A few moments later. Proses lapor SPT berhasil. Kita klik OK. Tombol aksi berubah di sini menjadi 2. Cetak SPT dan lihat BPE. Kita bisa coba cetak SPT. Dan bisa kita arsip, kemudian kita bisa lihat BPE. Nah, dengan terbitnya bukti penerimaan elektronik ini, artinya pelaporan SPT masa PPN melalui e-faktur WBS ini telah berhasil dilakukan. Dan bukti penerimaan elektronik ini dapat dicetak dan diarsipkan tergantung atau disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, demikian tata cara pelaporan e-faktur atau SPT masa PPN melalui WBS. Terakhir, semoga Sobat Ngopi sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.